Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innal asdaqal hadis kitabullah wa qala al hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwati fillah azza Allah wa iyyakum. Tauhid dan ukhuwah Islamiyah merupakan dua aspek yang sangat penting untuk dipahami oleh seluruh umat muslim. Adapun tauhid yaitu sebuah atau kata bahasa Arab dari wahada yuwahidu yang artinya satu. Jika kita mengucapkan dalam arti tauhid yaitu kita mengesahkan atau hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang boleh disembah oleh manusia atau oleh manusia. Tauhid dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah yaitu meyakini dan mengesahkan Allah dalam hal perbuatan. Jadi kita sebagai manusia atau sebagai umat muslim harus yakin bahwa yang mencipta, yang memberi rezeki, yang tahu aja manusia, yang menciptakan dunia ini dan sebagainya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan itu. Lalu yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang mengesahkan atau meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang boleh disembah oleh manusia. Dengan kita memahami dan mengaplikasikan konsep tauhid uluhiyah ini, maka kita sebagai umat muslim pasti hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah Tuhan lain. Lalu yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Nah, kalau tauhid asma wa sifat ini yaitu kita meyakini bahwa Allah itu mempunyai nama dan sifat-sifat yang bagus. Contoh, kita yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, yaitu Allah itu pemberi rezeki itu, atau Allah itu Ar-Rahmat, yaitu yang membuka pintu rahmat bagi orang yang bertaubat ataupun lainnya seperti itu. Lalu juga kita berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, sama, yaitu ukhuwah atau bisa dibilang berasal dari kata akho yaho yang artinya satu. Jika ukhuwah disatukan, ya artinya itu persatuan seperti itu. Lalu Islamiyah yang artinya Islam yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi-nabi hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika digabungkan antara ukhuwah dan Islamiyah, artinya yaitu persatuan Islam. Nah, dalam pengertian di sini bahwa ukhuwah Islamiyah itu dibagi menjadi beberapa macam, mungkin 3 sampai 4. Nah, yang pertama yaitu ada namanya ukhuwah Islamiyah tadi ya, atau bisa dibilang persatuan umat Islam, tapi ini ya lebih ke untuk sesama umat muslim aja seperti itu. Nah, jadi dengan kita menjaga antar sesama muslim itu bisa menciptakan yaitu kebahagiaan. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan antara suku dan ras seperti itu. Lalu yang kedua, ukhuwah Islamiyah dalam hal watoniyah atau negara. Jadi kita sebagai umat muslim yaitu harus juga menjaga kerukunan dalam bernegara. Dalam negara itu pasti ada yang namanya ya berbagai suku lah, berbagai ras, berbagai umat dari agama lain. Nah, kita sebagai umat muslim harus menjaga ukhuwah watoniyah atau kerukunan dalam bernegara. Lalu yang ketiga, ukhuwah insaniyah, yaitu kerukunan antar manusia di seluruh dunia. Jadi kita sebagai umat muslim itu harus menjaga kerukunan antar manusia di dunia ini seperti itu. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 juga dikatakan Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minkum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yakun fa ulaika humuz zalimun. Nah,
arti dari surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lainnya ya. Karena boleh jadi mereka yang kamu olok-olok itu lebih baik dari mereka yang kamu olok-olok itu, dan jangan pula wanita-wanita itu mengolok wanita-wanita yang lainnya. Boleh jadi wanita-wanita yang kalian perolok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok atau kitanya. Nah, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang yang zalim, ulaikum zalimun. Nah, kesimpulan dari semua ini yaitu bahwa kita sebagai umat muslim, sebagai umat manusia yang menjunjung persatuan Islam atau menjunjung kesopanan akhlakul karimah, kita harus menjaga kesatuan sesama saudara-saudari muslim, kesatuan dalam bernegara, dan kesatuan umat atau manusia di seluruh dunia. Dan jangan lupa kita juga sebagai umat muslim harus mengerti dan memahami tauhid dengan sebaik-baiknya serta mengamalkannya. Karena dengan kita menjaga tauhid, maka insya Allah kita akan bisa membedakan lah dan menjauhi kesyirikan baik itu syirik asgor maupun syirik akbar seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.